Baik, perkenalkan nama saya Nurul Besi dari program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu ajaran gerakan Pentakosta, Evangelikal dan gerakan karismatik di Indonesia. Latar belakang perkembangan gereja di Indonesia merupakan hasil dari para misionaris yang berasal dari dunia Eropa dan Barat. Sejak mulainya penjajahan di Indonesia, berbagai macam pengabaran Injil di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, diantaranya tata letak geografis dan kebudayaan yang beraneka ragam di dalamnya. Beberapa ajaran tersebut yang dalam pembahasan ini akan membahas tentang gerakan Pentakosta, Evangelikal, dan gerakan karismatik di Indonesia. Aliran-aliran memberitakan kebenaran dan karya keselamatan yang hanya terdapat di dalam Kristus Yesus sebagai Injil itu sendiri. Pengorbanannya di atas kayu salib merupakan betapa mengasihi manusia karena perintah Allah. Yang pertama, gerakan Pentakosta. Perkembangan gerakan Pentakosta di Indonesia. Aliran Pentakosta atau Pentakostal merupakan salah satu di antara berbagai aliran yang kemunculan dan perkembangannya paling spektakuler pada abad ini. Dalam waktu yang kurang dari setengah abad, ia telah tersebar di seluruh dunia dan berhasil menghimpun jutaan penganut. Pentakosta di Indonesia telah menjelma menjadi lebih dari 100 organisasi gereja, termasuk yang menggunakan bentuk yayasan. Pokok-pokok ajaran gerakan Pentakosta berikut ini adalah beberapa pokok ajaran gerakan Pentakosta, yaitu Alkitab dipahami sebagai firman Allah yang diilhamkan dan dinyatakan Allah kepada manusia untuk menjadi tata tertib bagi iman perilaku. Yang kedua, Allah yang benar dan yang hidup. Sebagian besar kaum Pentakosta melayani sebagai Allah yang esa. Keselamatan diyakini sebagai buah kasih karunia Allah yang ditawarkan kepada manusia melalui ajaran pemberitaan dan ajaran penyelamatan. Yang keempat, baptisan yang terdiri atas yaitu baptisan air dan baptisan roh. Yang kelima, berbahasa lidah atau berbahasa roh. Yang keenam, perjamuan kudus atau pemecah roti. Yang ketujuh, kesucian hidup dan perilaku secara menyeluruh. Yang kedelapan, penyembuhan ilahi atau penyembuhan rohani. Yang kesembilan, akhir zaman, kedatangan Kristus kedua kali, pemerintahnya yang 1000 tahun dan langit dan bumi yang baru. Yang ke-11, ibadat upacara gerejawi. Yang kedua, gerakan evangelikal di Indonesia. Perkembangan gerakan evangelikal. Gerakan ini mulai memasuki di Indonesia sejak tahun 1950-an, langsung dari Amerika ataupun melalui Eropa, terutama Jerman dan Belanda. Salah satu tonggak yang menandai kehadiran gerakan ini di Indonesia adalah Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil di Indonesia yang didirikan pada tahun 1961 menyusul dengan Institut Injil Indonesia yang didirikan di Kota Batu, Jawa Timur pada tahun 1959 dengan dukungan dari gerakan Persekutuan Injil Evangelikal dari Jerman. Beberapa tonggak lain adalah Seminar Alkitab Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Pokok-pokok ajaran gerakan evangelikal.
adalah yang pertama Allah yang kita sembah, yang kedua Allah yang kita seru juru selamat, yang ketiga kitab suci yang kita taati, yang keempat manusia yang menjadi alamat iman, yang kelima Kristus yang kita percayai, yang keenam Roh yang bekerja di dalam kita, yang ketujuh kehidupan yang harus kita hidupi, yang kedelapan gereja di dalam kita terhisap, yang kesembilan gereja yang dalam kita melayani, yang kesepuluh pengharapan di masa depan, yang ketiga gerakan karismatik di Indonesia. Masuknya gerakan karismatik di Indonesia, gerakan karismatik muncul di Calvinia, USA sejak tahun 1960 dan hadir di Indonesia sejak akhir 1960-an. Gerakan ini sejalan dengan ciri awalnya yang interdenominasional. Tidak hanya berkiprah di lingkungan gereja-gereja Pentakosta, kendati di situ memang sangat terasa, tetapi juga dihadapi di lingkungan gereja-gereja beraliran Injil evangelikal. Bahkan di lingkungan GKR dan gereja-gereja Pentakosta arus utama atau tradisional di Indonesia, kalangan